Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan memperlihatkan dampak daripada provokasi atau hasutan HRS. Jadi memang lidah tak bertulang, gampang diucapkan namun akibatnya meresahkan, menghancurkan dan membuat keonaran. Inilah mengapa provokator, orang yang menghasut, orang yang menebar kebencian untuk mengadu domba masyarakat itu harus ditangkap. Karena lisan dialah masyarakat dan negara jadi hancur. Inilah tanggung jawab kita, perhatian kita, dan kerja keras kita menangkal ini semua. Jangan sampai orang-orang seperti ini bebas menghasut, bebas memprovokasi, bebas memperangkan atau mengadu domba orang-orang. Dalang ini. Berarti kan ini dalang. Yang duduk ongkang-ongkang kaki sementara orang lain berperang, rusuh, tawuran gara-gara dia. Dan orang seperti ini masih dipercaya sebagai keturunan Nabi. Itu kan gila namanya. Tidak waras orang-orang yang masih meyakini, mempercayai orang seperti ini keturunan Nabi. Dia yang menghasut, menyuruh orang perang sementara dia ongkang-ongkang kaki. Dan lebih bodohnya lagi, yang dia suruh, yang dia hasut, yang dia rayu-rayu untuk bertempur di lapangan adalah orang-orang pribumi Indonesia. Orang asli Indonesia, tidak ada Yaman-Yamannya. Tidak ada Arab-Arabnya. Tapi kok mau maju? Ini kan penjajahan luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat ajakan, bukan ajakan, akibat suruhan untuk berperang ini memang terjadi di lapangan. Orang-orang yang kehilangan nalar, orang-orang yang mau saja membebek saja, bagai kerbau dicocok hidung, bagai orang terhipnotis, akhirnya menyambut perintah atau komando HRS ini dengan penuh semangat juang. La haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar. Nanti kita dengarkan teriakan orang-orang yang terhasut, terprovokasi, terbujuk, terayu oleh komando atau suruhan daripada HRS. Salah satu daerah yang langsung menyambut perintah HRS untuk berperang adalah Solo Raya, Karanganyar, Tasikmadu. Ini orang-orang yang langsung terjun ke lapangan. Siapa mereka? Apakah mereka rombongan para Habib? No. Mereka orang-orang kita, orang-orang pribumi Nusantara, wong-wong Jowo yang menjadi budaknya Habaib Alwi alias Mukibin yang tergabung dalam FPI itu. Mereka sudah tercuci otaknya, sudah tidak waras, sudah mau saja disuruh-suruh untuk menyerang sesama pribumi Indonesia. Inilah kebodohan kita. Dari zaman dahulu kala, zaman penjajahan, orang-orang pribumi diadu dengan pribumi yang lain. Inilah disebut politik divide et impera. Dan tidak jauh-jauh polanya dengan yang sekarang. Yang nyuruh pribumi Nusantara zaman dahulu untuk memerangi para pejuang kemerdekaan Indonesia, para pejuang kerajaan-kerajaan untuk melawan Belanda, adalah para menir itu yang menyuruh mereka. Bahkan ada yang diupahi segala. Betul? Diberi gulden, diberi gaji, diberi pangkat, bahkan diberi wilayah kekuasaan. Lu bakal berkuasa di sini, bakal tetap memimpin, asal lu harus nyerang kerajaan yang itu. Lu bekerja sama dengan gua. Kamu bekerja sama dengan VOC, dengan Belanda, dengan menir, asal kamu mau menyerang musuh saya itu. Itulah politik-politik Belanda. Dan politik Belanda ini sudah diturunkan kepada Habaib Alwi. Kenapa bisa turun? Ya karena koncone. Ibarat orang kerja itu sudah tahu cara kerjanya, makanya praktek sendiri.
Kok kenapa koncone Londo, temannya Belanda? Ya iyalah, sejarah mencatat bahwa Habaib Ba'alwi didatangkan oleh Belanda untuk membantu melanggengkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Bagaimana caranya membantu? Penguasaan Belanda, kolonisasi atau penjajahan Belanda atas Indonesia itu tidak sama dengan Portugis di Filipina. Tidak samanya di mana? Karena penduduk yang dijajahnya berbeda agama. Kalau di Filipina mungkin yang didatangkan ya pastor-pastor dari Afrika atau dari Eropa untuk merayu warga Filipina agar jangan memberontak. Tetapi karena ini di Indonesia, maka Belanda juga cerdik. Orang Indonesia itu paling takzim, paling tunduk, paling hormat, paling salut kepada Arab. Orang Arab, keturunan Arab. Karena apa? Karena Nabi berasal dari Arab. Maka Belanda punya ide mendatangkan orang-orang Arab. Arab yang dipilih adalah Yaman. Karena apa? Karena Yaman lagi kisruh. Dibombardir oleh Inggris. Dijajah oleh Inggris, kocar-kacir. Keluarganya carut-marut. Banyak yang ditangkapi dan hidup sengsara. Maka oleh Belanda ditawari untuk merantau ke Indonesia. Ini masih ada Arab-Arabnya nih, walaupun Arab Yaman, Hadromi. Maka diangkutlah orang-orang Yaman ini ke Indonesia, disebut bangsa Hadromi. Apa tugasnya di Indonesia? Ya, untuk menjadi pekerja-pekerja Belanda bagian keagamaan atau Kementerian Agama lah begitu. Di antaranya adalah Habib Utsman bin Yahya yang diangkat sebagai mufti Belanda atau menteri agamanya Belanda. Tugasnya apa? Membantu Belanda mengurusi warga-warga pribumi yang sama agamanya yaitu Islam. Dan meredam pemberontakan-pemberontakan, kebencian-kebencian terhadap Belanda. Memfatwa bahwa memberontak kepada Belanda adalah bugot, perbuatan haram, mengacaukan dan menghancurkan Islam sendiri. Tidak boleh ada yang memberontak. Harus tunduk, patuh, taat kepada pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Begitulah kira-kira tugasnya daripada Habib-Habib di Indonesia waktu itu. Ada yang diangkat menjadi kapiten, ada yang diangkat menjadi sultan, ada yang diangkat menjadi pegawai Belanda, dan semuanya dipekerjakan khusus untuk melemahkan perjuangan kemerdekaan pribumi Nusantara waktu itu. Karena pribumi Nusantara sangat salut, hormat kepada orang-orang Arab Yaman. Apalagi kemudian disebut-sebut sebagai cucu-cucu Nabi. Keturunan-keturunan Nabi yang tidak boleh dibantah. Kalau dibantah nanti kualat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka catatan sejarah yang ada, orang-orang Yaman ini, Habaib Ba'alwi ini, rata-rata ya temannya Belanda. Walaupun ada satu dua yang memberontak, mungkin ada. Tetapi sebagian besar adalah patronnya Belanda. Maka tidak ada catatan sejarah tokoh-tokoh Ba'alwi ini yang memberontak kepada Belanda, memimpin pergerakan, perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Dia hidup enak kok. Jadi kasta kedua yang dimanja oleh Belanda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi tadi kepada seruan atau himbauan atau perintah HRS untuk berperang antara sesama pribumi. Yang satu budaknya Habaib Ba'alwi, yang satu pejuang yang ingin merdeka dari Habaib Ba'alwi. Sudah dibahas tadi bagaimana ceritanya kok ada orang-orang pribumi Indonesia yang mau melawan kepada sesama pribumi. Yaitu tadi contohnya Divide et Impera. Ilmu Londo diturunkan kepada Ba'alwi. Kita kembali lagi tadi kepada zona panas, yaitu daerah Soloraya, Tasikmadu, Karanganyar. Di mana pasukan-pasukan FPI mulai menyerang-nyerang, mencari-cari orang-orang yang aktif di Ormas Monyet yang mereka sebutkan yaitu PWI-LS. Mereka melakukan razia, sweeping, dan penangkapan kepada orang-orang pribumi Nusantara yang tidak mau mengakui Habaib adalah keturunan Nabi. Jadi
Karena orang tidak mau mengakui keturunan Nabi, maka dia marah-marah dan mensweeping, mengajak perang. Ini kan bodoh namanya, konyol. Dan yang bertugas di lapangannya adalah opsir-opsir, centeng-centeng yang asli pribumi, tetapi berbendera Yaman. Ya, sejarah berulang ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasukan-pasukan FPI ini mulai mencari-cari Mbah Mono yang sebagai ketua PGN dan PWILS Karanganyar. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu saudaraku, semangat. La haula wala quwata illa billah. Takbir! Ini sudah nyata adanya semangat jihad yang salah kaprah untuk membela Habaib Ba'alwi. Dan penggerudukan ini, penggerebekan ini, sweeping ini dilakukan tanpa ragu, tanpa rasa takut, dengan teriakan-teriakan takbir dan la haula wala quwata illa billah. Maju terus. Masya Allah. Jowo vs Jowo diadu karwong Yaman. Masya Allah. Isin aku. Masih terbelakangnya negara ini ya begini ini. Dan akhirnya PWLS pun defensif, membela diri, mempertahankan diri. Mbah Mono dan kawan-kawan ya menghadang. Ya jadilah apa yang diinginkan HRS itu. Perang, tawuran. Tetapi alhamdulillah sesuai dengan himbauan, PWLS tidak meladeni perang. Hanya ingin berdamai, mediasi. Tetapi FPI tidak mau. Langsung kalau enggak dengan kekerasan ya dengan jalur hukum. Akhirnya ya terus berperang di darat maupun di udara. Baik fisik maupun hukum. Wow, sebegitu semangatkah mereka? Itulah doktrin atau hasutan yang luar biasa di dalam hati warga masyarakat pribumi yang harus kita kasihani. Betul? Demikianlah contoh suksesnya hasutan HRS untuk mengadu-adu pribumi ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain. Tidak ada FPI daerah-daerah lain yang termakan atau buta hati atau kalap langsung saja mau disuruh-suruh oleh HRS. Kemungkinan FPI di daerah lain sadar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.